Sejarah kuno Blambangan. Kalau cerita mengenai Blambangan, sedikit sekali sejarah atau mitos yang bercerita mengenai hal ini. Yang paling terkenal ya cuma kedikdayaan Minak Jinggo dengan Damarwulan. Saking populernya cerita Damarwulan hingga dibuatlah kesenian Janger oleh warga sana. Kerajaan Blambangan kuno masih di bawah kekuasaan Bali dan tidak tersentuh oleh kerajaan Mataram atau Majapahit, sehingga budaya Blambangan tidak sama dengan budaya Jawa lainnya, lebih kepada budaya Bali atau Hindu-India. Hikayat Blambangan dimulai dengan raja yang berasal dari Kediri yakni Siung Manoro dan melakukan hubungan dengan Dewi Rara Upas dari Alas Purwo. Hubungan ini belum jelas apakah mereka memerintah bersama atau melalui pernikahan. Raja kedua, Kebo Markuet, putra dari Klungkung, Bali. Kebo Markuet adalah anak Raja Klungkung yang mempunyai sepasang tanduk, hingga orang tuanya malu dan membuang ke Alas Purwo. Di Alas Purwo diambil anak oleh seorang resi sakti pertapa Ki Ajah Pamengger, yang merupakan kakek Joko Umbaran, Minak Jinggo. Kebo Markuet lalu menjadi raja di Blambangan. Kesaktian Kebo Markuet meresahkan Majapahit karena terus merongrong kerajaan. Diadakanlah sayembara siapa yang dia mengalahkan Kebo Markuet akan dipilih menjadi raja di Blambangan dan dikimpoikan dengan putri Majapahit Ratu Kencana Wungu. Puluhan pemuda sakti tewas di tangan Kebo Markuet, hingga datanglah seorang pemuda gagah dan sakti asal Brati Pasuruan yang juga cucu dari Ki Ajah Pamengger guru sekaligus ayah angkat Kebo Markuet yakni Jaka Umbaran. Kelemahan Kebo Markuet diketahui oleh Jaka Umbaran sehingga tewaslah Kebo Markuet. Jaka Umbaran juga dibantu oleh seorang pemanjat kelapa sakti bernama Dayun. Naik tahtalah Jaka Umbaran menjadi Raja Blambangan ketiga dengan gelar Minak Jinggo. Dan Dayun menjadi sahabat sekaligus penasihat raja, dan di sini tidak dikisahkan kenapa Jaka Umbaran yang gagah berubah menjadi wajah yang sangar, pincang, dan agak bongkok. Sehingga pemenang sayembara yang seharusnya dinikahkan dengan Ratu Kencana Wungu. Namun karena wajah Jaka Umbaran jadi rusak dan pincang, Ratu Kencana Wungu menolak untuk dinikahkan. Hal inilah yang membuat Jaka Umbaran dendam, dan perangainya berubah menjadi ambisius dan otoriter. Dengan kesaktiannya dia meluaskan kerajaannya hingga mencaplok sebagian wilayah Majapahit sampai ke daerah Purbolinggo. Puncaknya yakni dia menculik Ratu Kencana Wungu dari Majapahit dan diboyong ke Blambangan, padahal saat itu Minak Jinggo sudah mempunyai dua istri yang berasal dari Bali, yakni Wahito dan Puyengan. Minak Jinggo mempunyai senjata sakti dan tidak terkalahkan yakni sebuah gada pentungan kuning. Gada ini dikisahkan mirip dengan gada Bima Werkudara, yakni berbentuk rujak polo seperti buah Dewandaru. Gada ini bernama Kiai Wesi Kuning. Kembali Majapahit ke Labakan, kali ini juga dimunculkan sayembara serupa, yakni siapa yang dapat membunuh Minak Jinggo akan dinikahkan dengan Ratu Kencana Wungu. Kembali ratusan pemuda tewas mengikuti sayembara ini, hingga muncullah seorang pemuda yang juga masih pangeran Majapahit dari selir Parabu Barwijaya, yang bernama Damarwulan. Peperangan antara Damarwulan dan Minak Jinggo diceritakan sampai berhari-berhari karena sama-sama sakti. Kisah perjuangan dan peperangan ini sangatlah populer di sana sehingga kesenian pun diberi nama Janger. Dan cerita peperangan ini juga dibuatkan sebuah pantun yang sering dinyanyikan oleh sinden-sinden dan para pelaku kesenian lainnya. Inilah pantunnya. Anjasmara Arimami, Mas Mirah Kulaka Arta, Aning Kuta Prabalingga, Prang Tanding Lan Urubisma, karya Mukti Wong Ayu, Pun Kakang Pamit Palastra. Kisah cerita Damarwulan dapat mengalahkan Minak Jinggo hingga tewas, sehingga Ratu Kencana Wungu dapat diselamatkan dan diboyong ke Majapahit, dan Damarwulan dinikahkan dengan Ratu Kencana Wungu dan menjadi raja. Di sini tidak dijelaskan menjadi Raja Majapahit atau bukan. Kerajaan Blambangan yang kosong, diisi oleh Pati Siung Laut, yang asli Blambangan. Dia mempunyai putri cantik bernama Dewi Sedang Merah yang akan dinikahkan dengan Pati Jotosuro. Namun sang putri memilih kabur ke Mataram, Jawa Tengah bersama kekasihnya Pangeran Julang. Siung Laut bersama istrinya hijrah ke Bali menjadi raja bergelar Jaya Prana dan Layon Sari. Lalu Jatusuro menjadi raja di Blambangan,
dan menyerang Mataram untuk mengambil kembali Dewi Sedah Merah untuk dinikahi. Namun Dewi Sedah Merah memilih bunuh diri. Jatuh Suro kembali menginginkan seorang untuk dinikahi, kali ini istri patihnya Aryo Bendung. Untuk mengakalinya Aryo Bendung disuruh menyerang Mataram. Ketika Aryo Bendung menyerang Mataram, sang istri didekati Joto Suro. Sang putri ini pun memilih bunuh diri. Cerita ini sampai ke Aryo Bendung. Aryo Bendung marah dan mengamuk, dia lalu membunuh Joto Suro. Setelah membunuh, entah mengapa sang Aryo Bendung pun bunuh diri. Diceritakan setelah kisah Aryo Bendung ini kerajaan Blambangan kosong, dan masyarakatnya berboyong-boyong pindah ke Mataram. Blambangan dilanda lahar, sehingga seluruh kerajaan tertutup oleh lahar, dan lama-kelamaan Blambangan menjadi hutan belantara bagian dari Alas Purwo. Sampai di sini habis cerita kerajaan Blambangan. Yang menarik dalam sejarah atau babat tanah Jawi tidak ada terdapat nama Damarwulan. Yang ada adalah kisah seorang putri Brawijaya III yang bernama Dewi Kencana Wulan yang menikah dengan Raja Pengging bernama Prabu Pancadriya, mempunyai putri bernama Asmayawati atau Dewi Asamaya Sekar yang nikah dengan Raja Buaya Putih dan mempunyai seorang putra bernama Raden Jaka Sengara. Di sini disebutkan putri Brawijaya IV yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik Raja Blambangan yang bernama Menak Daputi atau Minak Jinggo. Raden Jaka Sengara mengikuti sayembara Majapahit dan membunuh Minak Jinggo. Retno Ayu Pembayun pun diboyong oleh Raden Jaka Sengara yang merupakan bekas kerajaan Pengging yang waktu itu dalam kekuasaan kerajaan Demak. Raden Jaka Sengara yang membela Demak gugur dalam perang saudara antara Mapahit dan Demak. Dan meninggalkan dua orang putra, yakni 1. R. Kebo Karinasan tanda hubung lebih besar dari Pertapa Gunung Merapi. 2. R. Kebo Kenanga, Ki Ageng Pengging tanda hubung lebih besar dari ayah dari Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya murid Sunan Kalijaga yang merupakan Raja Pajang yang terkenal sakti mandraguna.